Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kita memasuki pertemuan ke-12 di minggu lalu, yaitu di pertemuan 9, 10, dan 11, kita sudah membahas materi kita tentang machine learning, yaitu terkait regresi linier, lalu K-nearest neighbor, dan juga K-means ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-12. Nah, kita akan mempelajari tentang neural network ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki algoritma atau salah satu tentang machine learning ini, yaitu tentang neural network. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki materi, sebelumnya Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait neural network ya. Nah, jadi di layar sudah Bapak berikan link ya, atau bisa dilihat di chat Zoom-nya. Silakan link tersebut diakses. Nah, nanti diminta password. Nah, password tersebut silakan dimasukkan ke link tersebut ya. Jadi untuk mengakses link tersebut nanti akan diminta kode ya. Silakan dimasukkan, nanti ada beberapa pertanyaan. Apakah sudah bisa diakses linknya beserta kodenya? Sudah bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa nanti silakan diisi. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi. Nah, nanti kalau sudah selesai, tolong dikasih tahu ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Silakan. Sudah selesai, Pak. Oke. Rio gimana Rio? Sudah selesai? Sudah, Pak. Mahendra gimana? Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang kita lihat ya jawaban dari kalian masing-masing. Bapak akan share screen hasil jawaban tadi, apa saja yang telah dijawab. Nah, di sini oke. Nah, ini Bapak contohkan salah satu pertanyaan ya yang tadi kalian jawab ya. Di sini ada tentang
Apa yang Anda pikirkan ya, jika mendengar kata neural network? Nah, di sini ya benar semua ya. Di sini ada yang bilang algoritma dalam artificial intelligence, ya benar ya. Lalu selanjutnya jaringan saraf otak, ya sangat terkait juga. Selanjutnya ada jaringan ya, karena di sini ada network ya jaringan, lalu otak, ya. Ini karena terinspirasi dari otak manusia ya, cara kerja otak manusia, benar ya. Lalu ada algoritma data, ya bisa juga karena dia bisa untuk melakukan pengolahan data dan juga terkait deteksi informasi. Oke, nah di sini Bapak lihat rupanya teman-teman sekalian sudah memahami ya, setidaknya sering mendengar ya tentang neural network, kan ini salah satu algoritma yang lagi tren saat ini ya. Nah, jadi di sini Bapak lihat sebagian besar sudah memahami apa yang dimaksud neural network. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya neural network itu. Oke, baiklah. Setelah kita tadi membahas ya beberapa pertanyaan ya, pertanyaan awal terkait apa sih yang dimaksud dengan neural network. Nah, Bapak lihat juga sebagian besar sudah sering mendengar dan juga tahu lah ya apa yang dimaksud dengan neural network. Nah, kali ini kita lanjutkan ya. Nah, nah di sini ada sedikit fakta menarik ya, di mana eh, neural network kan merupakan salah satu ya algoritma machine learning. Nah, machine learning ini setelah dipelajari ya, rupanya didapati kesimpulan yang menarik bahwasanya kalau kita belajar machine learning ini seperti halnya kita hanya belajar tentang bentuk-bentuk geometri. Nah, nanti ini kalau kalian sudah mempelajari lebih dalam tentang banyak sekali algoritma machine learning, nah rupanya didapati sebuah fakta yang menarik, yaitu bahwasanya kita sebenarnya hanya belajar tentang bagaimana membuat sebuah bentuk geometri dari sebuah data. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Nah, secara simpel misalkan machine learning biasanya digunakan untuk membedakan antara dua hal. Misalkan antara apakah seorang pasien ini positif COVID atau tidak. Nah, itu dua hal ya. Nah, untuk kita lihat di layar ini ada sebuah gambar ya. Yang sebelah kiri ada warna merah dan ada warna hijau. Nah, antara misalkan warna merah ini menandakan data-data orang pasien yang kena COVID, yang positif ya. Nah, yang hijau ini adalah yang negatif. Nah, di sini kita lihat dia dibatasi oleh sebuah garis. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwasanya garis ini adalah sebuah bentuk geometri. Nah, tugas kita adalah menentukan garis ini sebenarnya. Bagaimana mencari garis yang bisa membedakan antara pasien yang positif, data-datanya, dan pasien yang negatif. Nah, ini hanya dibedakan oleh seperti sebuah garis seperti ini. Atau jika datanya nanti lebih kompleks, misalkan datanya 3 dimensi, atau vektornya 3 dimensi, tentu nanti data-data tersebut tidak dipisahkan dengan garis. Kalau garis itu hanya memisahkan data-data yang 1 dimensi, 2 dimensi ya. Kalau yang 3 dimensi, dia biasanya dipisahkan oleh sebuah bentuk plane ya, atau seperti permukaan seperti ini yang sebelah kanan. Nah, di mana kita tahu ya bentuk ini adalah salah satu bentuk geometri. Nah, jadi nanti semakin kompleks datanya, maka kita bagaimana kita membuat geometri yang lebih sulit untuk memisahkan atau menyeleksi data antara dua buah hal yang berbeda. Misalkan seperti itu. Nah, secara simpelnya seperti itu. Jadi di sini ya fakta yang menarik ya, bahwasanya kita sebenarnya hanya mencari tahu bagaimana membuat model ya, sebenarnya garis ini model ya, model untuk membedakan antara dua hal. Kalau datanya simpel, dia hanya bisa dipisahkan dengan garis. Kalau datanya lebih kompleks, dia bisa bentuk permukaan seperti ini ya. Atau nanti kalau lebih kompleks lagi, dia bisa permukaannya bisa menyesuaikan dengan datanya. Ya, dan itu adalah semuanya adalah bentuk geometri.
Oke, itu adalah sedikit fakta menarik yang bisa kita katakan. Oke, kalau berbicara neural network, karena berbicara dengan jaringan saraf, nah di sini dicontohkan bahwasanya seorang anak yang menebak apa barang yang dipegangnya. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya seperti inilah bagaimana cara jaringan saraf itu bekerja. Jadi kita mendeteksi apa yang data-data yang mungkin tidak kita ketahui, tidak bisa dilihat oleh mata lah gitu ya. Oke, selanjutnya, jadi dia terinspirasi dari jaringan saraf manusia ya. Nah, ini terdiri dari dendrit, nukleus, akson, dan sinaps. Nah, ini kalau yang belajar biologi ini paham ya. Jadi dia bagaimana menerima sensor dan mengirimkannya, kemudian saraf otak memutuskannya seperti itu. Nah, itu adalah inspirasi dari neural network itu. Nah, di sini ada juga fakta menarik bahwasanya ini peneliti ya, neuroscientist asal Argentina, Facundo Menes mengatakan bahwasanya jumlah neuron di dalam otak. Nah, ini ya, neuron ya, kita berbicara neuron itu sel-sel saraf otak yang bekerja untuk menyimpulkan saran-saran sensor-sensor yang diberikan itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi. Di mana kita ketahui bahwasanya ada sekitar 100 miliar hingga 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Itu baru galaksi Bima Sakti saja. Itu ada 100 miliar. Nah, jumlah neuron di dalam otak kita itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi. Nah, ini sedikit pengetahuan saja. Nah, yang terakhir di sini, sebelum kita mempelajari tentang apa itu neural network, nah kita perlu mengetahui nih asal muasal ditemukannya. Nah, ini ada seorang peneliti ya bernama McCullough dan Pitts. Ini dia adalah yang menjadi dasar atau yang menemukan pertama kali apa yang dikatakan perseptron. Nah, perseptron ya. Jadi konsep perseptron ini adalah yang menemukan atau cikal bakal dari algoritma neural network yang kita gunakan saat ini. Jadi perseptron itu adalah bentuk contoh atau model dari syaraf otak itu sendiri ya. Bagaimana bisa dari perseptron tersebut dia memutuskan atau menghasilkan, menyimpulkan dari data-data inputan yang kita berikan. Oke, mungkin itu dulu. Nah, nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi diskusi kelompok, kali ini Bapak akan memberikan sedikit ya 1-2 pertanyaan terkait materi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan perseptron? Ya, apa yang dimaksud dengan perseptron? Silakan yang ingin menjawab angkat tangan atau langsung menghidupkan mic-nya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Saudara Rio tadi tentang perseptron, sangat baik sekali. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya dengan pertanyaan yang kedua ya. Kali ini pertanyaannya lebih ke analisis ya. Bagaimana atau manakah yang lebih dekat ya antara linear regression dan logistic regression ya? Manakah yang lebih dekat dengan model perseptron yang dijelaskan oleh Rio tadi? Ya, jadi pertanyaannya, manakah model yang lebih dekat dengan model perseptron? Apakah linear regression ataukah logistic regression? Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan raise hand atau langsung menyalakan mic-nya. Ya, silakan. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan materi kita. Ya, kali ini kita akan
bersama-sama ya melakukan diskusi. Diskusi akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Di sini ada 10 orang ya, ada 10 orang, akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nah, kelompok pertama akan diketuai oleh Rio ya, yang kelompok kedua oleh Mahendra ya dikepalai, dan kelompok kita oleh Resti ya, kelompok 3 akan memimpin diskusi masing-masing kelompok. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di layar ya Bapak sudah menentukan 2 buah tema ya untuk didiskusikan. Nah, kelompok 1 nanti silakan kalian membahas mengenai algoritma neural network ya. Jadi membahas tentang mendiskusikan ya tentang algoritma neural network. Lalu untuk kelompok kedua ini membahas tentang apa saja sih contoh-contoh penerapan neural network yang sudah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi nanti mendiskusikan contoh-contoh apa saja. Lalu kelompok 3 ya, Resti nanti akan membahas mengenai kelompok ketiga adalah membandingkan ya, apakah antara satu algoritma dengan algoritma lain ya, neural network dengan apakah ada algoritma yang lebih baik dari neural network ya, atau membandingkan antara algoritma neural network dengan algoritma yang lain. Jadi apakah lebih baik ataukah lebih buruk ya. Nah, jadi silakan nanti kelompok 1, 2, dan 3 mendiskusikan. Bapak beri waktu 15 menit. Nanti masing-masing kelompok akan merepresentasikan hasil diskusi masing-masing. Nah, jadi nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Oke, apakah sudah jelas nih pembagian kelompoknya dan tugasnya? Rio, bagaimana Rio? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kelompok 2, Mahendra. Apakah? Oke, sudah jelas ya. Kelompok 3 bagaimana, Resti? Nanti dipresentasikan menggunakan PowerPoint ya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi nanti silakan dibuatkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi kelompok lain nanti silakan mempersiapkan pertanyaan dari hasil presentasi tersebut. Oke, begitu ya, Resti ya. Pak. Oke, baiklah. Silakan melakukan diskusi. Nanti 15 menit kemudian kita akan bersama-sama membahas ya. Jadi siapkan presentasinya dengan baik, manfaatkan waktunya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, silakan. Oke, baiklah. Setelah kita bersama-sama berdiskusi ya, tadi sangat menarik sekali diskusinya. Kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan dari diskusi yang sudah dilakukan oleh 3 kelompok. Nah, selanjutnya kita Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Bapak rasa cukup ya tadi? Diskusi tadi sudah cukup ya pertanyaannya ya. Jadi kita langsung berikan kesimpulan saja. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya algoritma neural network ini masuk ke dalam ada beberapa jenis kategori ya neural network, ada supervised, unsupervised, dan reinforcement learning dan lain-lain. Jadi selanjutnya di minggu selanjutnya nanti di pertemuan ke-13 ya kita akan membahas masih terkait machine learning ya. Nah, tentu kita akan membahas hal yang menarik lainnya yaitu terkait learning proses ya. Jadi silahkan kalian nanti baca-baca materi yang sudah Bapak berikan di Vclass ya, materi kita di Vclass semuanya sudah ada tentang learning proses, macam-macam learning proses dan lain-lain ya gitu ya. Dan juga ada di situ nanti terkait dengan misalkan deep learning ya, terkait lebih dalam tentang neural network. Nah, selanjutnya akan dibahas, silahkan dibaca-baca. Nah, minggu depan kita akan bahas di pertemuan ke-13 terkait materi-materi tersebut ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat ya. Mungkin Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.